dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemilik keutamaan atau orang yang terkenal dengan panggilan syekh karena perbuatan ulama. Perhatikan ya, karena perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujjah selama tidak sesuai dengan syariat. Saya ulangi lagi, bahwa perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujjah selama tidak sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salah satu hal penting yang harus dipahami oleh mayoritas umat Islam adalah bahwa suatu perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seorang tokoh agama atau orang terpandang dalam agama, kiai, syaikh, ustadz, dan lain sebagainya, itu bukan hujah. Sekali lagi, bukan hujah atau dalil, selama itu tidak senada dengan syariat. Karena banyak orang yang tertipu dan menganggap apapun yang dikerjakan oleh kiai, syaikh, dan lain sebagainya merupakan panutan. Ini sangat penting sekali untuk dipahami. Imam Bukhari memberikan babnya Imam Bukhari itu dalam sahihnya merupakan fikihnya Imam Bukhari. Bab di Sahih Bukhari itu merupakan fikihnya Imam Bukhari. Bab dosanya orang yang mengajak manusia kepada kesesatan atau mengadakan cara yang jelek. Di qauli ta'ala wa min auzari alladhina yudilluna bighairi ilmin. Kemudian dibawakan oleh Al-Hafidh ayat dalam surah An-Nahl. Imam Bukhari bawakan dalam surah An-Nahl ayat 25. Untuk melihat ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 25. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ala sa'a ma yazirun. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Artinya mereka menanggung dosa-dosa mereka yang mereka sesatkan secara sempurna dari kiamat. Artinya mereka menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada kiamat dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Akan sungguh jelek beban dosa yang mereka tanggung itu. Surah An-Nahl ayat 25. Dijelaskan oleh Imam Mujahid, hammalahum dhunuba anfusihim wa dhunuba man ata'ahum wa la yukhaffifu dhalika amman ata'ahum syai'an. Ini dibawakan oleh Hafidh. Ini saya nukil dari Fathul Bari di juz 13 cetakan Darul Fikr halaman 302. Artinya mereka menanggung dosa mereka dan dosa orang-orang yang mentaati mereka, mengikuti perbuatan bid'ah mereka, dan tidak diringankan sedikit pun dari orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya tetap dosa itu mereka tanggung. Mereka yang melakukan bid'ah itu dapat dosa, yang memulai bid'ah menanggung dosa orang-orang yang mereka kerjakan. Tetap semuanya menanggung dosa. Yang paling besar yang pertama kali mulai mengadakan bid'ah. Yang mengikuti tetap menanggung dosanya. Ya, dikurangi sedikit pun juga. Dan disebutkan di hadis ini, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an qusam min awzarihim syai'un. Jadi orang yang melakukan sunnah yang jelek, maka dia menanggung dosa orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Artinya masing-masing menanggung dosa, tapi yang pertama kali dia menanggung dosa. Kemudian setelah dibawakan kalimat babu itsmi man da'a ila dhalalah aw sanna sunatan sayyi'atan, dijelaskan oleh Al-Hafidh, qala al-Muhallab. Ini sini yang jadi syahid di sini. Qala al-Muhallab, kata beliau, hadzal babu walladhi qablahu
fi makna tahdhiri min ad-dhalali wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din wan nahyi an mukhalafati sabilil mu'minin. Intaha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, berkata Al-Muhallab rahimahullah, hadzal bab ini waladhi qablahu, atau bab dosa orang yang mengajak manusia kepada kesesatan atau memberikan contoh yang jelek, fi makna tahdhiri min ad-dhalali wajtinabil bid'ah wa muhdatsatil umur fid din wan nahyi an mukhalafati sabil mu'minin. Intaha. Dalam bab ini, yaitu bab dosa orang mengajak kepada kesesatan atau memberikan contoh yang jelek, mengandung makna peringatan dari kesesatan dan keharusan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu bid'ah dalam agama. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz, wa wajhu tahdhir anna alladhi yuhdithul bid'ata qad yatahawanu biha li khiffati amriha fi awal al-amr wa la yash'uru bima yatarattabu 'alayha min al-mafsadah wa huwa ay yalhaqahu ithmu man 'amila biha min ba'dihi walau lam yakun huwa 'amila biha bal likauni kana al-aslu fi ihdathiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, dan segi ancamannya orang yang mengadakan bid'ah, dia telah menganggap remeh perbuatan itu di awal amr, karena dianggap ringan bid'ah itu, seperti yang sudah kita bahas di Syarah Akidah, perkataan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nanti antum lihat lagi di bab tentang masalah bid'ah itu di Syarah Akidah. Dia anggap ringan, tapi dia nggak menyadari bahwa dia akan mendapatkan kerusakan dan dosa, yaitu apa? Dosa orang-orang yang mengerjakan bid'ah itu, yang mengikuti dia, meskipun dia tidak mengamalkan, meskipun dia kemudian berhenti dari perbuatan itu umpamanya, tapi dia tetap menanggung dosanya. Orang-orang yang dia sesatkan, karena dia yang pertama kali memulai dosa itu, memulai bid'ah itu. Jadi sisi peringatannya, wajhu tahdzir sini adalah orang yang berbuat kebid'ahan terkadang meremehkannya, karena pada awal mulanya menganggap kecil, tidak merasakan kerusakan yang diakibatkan dari amal tersebut, yaitu berupa beban dosa yang didapatkan dari dosa orang yang mengamalkannya perbuatan bid'ah setelah dia. Meskipun seandainya ia tidak mengamalkannya, namun dia mendapatkan dosa karena ia sebagai orang yang pertama kali merintis perbuatan bid'ah. Selesai sampai sini. Kita melihat nanti di Fathul Bari juz 13 halaman 302, cetakan Darul Fikr. Kemudian Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Syarah Muslim di juz yang ke-7, kata Imam Muslim begini, kata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, kata beliau begini, karena hadis yang kita bahas ini ada di Sahih Muslim awalnya, tapi diriwayatkan oleh yang lainnya, diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Fihi al-hathu 'ala al-ibtida' bil khairati wa sanni sunanil hasanati wat tahdhir min ikhtira'il abatili wal mustaqbahat. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتبع الناس وكان الفضل العظيم للبادئ بهذا الخير. Dalam hadis ini terdapat anjuran memulai kebaikan, menjadi perintis kebaikan dan mencontohkan perbuatan yang baik, serta terdapat peringatan keras di sini. Terdapat peringatan keras dari membuat-buat kebatilan dan hal-hal yang jelek. Ucapan ini, barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, beliau sampaikan dalam hadis ini karena pada awal hadis beliau menyebutkan faja'a rajulun bisuratin kadat kafu ta'jizu anha fatataba'an nasu. Dan seorang dari Ansar datang membawa sebanyak satu kantong besar, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu megangnya, bahkan tidak mampu. Kemudian orang-orang mengikuti untuk melakukannya.
Ini penjelasan tentang mengadakan sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Dan tentu perhatikan bahwasanya setiap bid'ah itu seluruhnya adalah apa? Sesat. Jadi ini harus kita pahami bahwa semua bid'ah adalah sesat. Jadi nggak ada bid'ah yang hasanah. Ini belum selesai nih, pembahasan belum selesai. Antum sabar. Ini panjang ini yang saya mau bahas. Dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam ta'liqnya atas kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith di halaman 78. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa hina idzin yakhruju min umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah idzal bid'atu fi ma'naha syar'i az-ziyadatu fid din aw an-nuqsan minhu bighairi idhni syari' la qawlan wala fi'lan la sarihan wala isyaratan fa kullu amalin laysa lahu aslun min usuli syara' bid'atun dhalalatun wa in irtakabahu man yu'addu min arbabil fadilati aw man yushtaharu bil masyakhati fa inna af'alal ulama wal ubbad laysa bihujjatin ma lam takun mutabaqatan lisyar'i. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala dalam ta'liqnya atas kitab Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadith, kata beliau ini di halaman 87. Dengan demikian maksudnya dengan memahami lafaz sunnah itu secara bahasa, maka keluar dari keumuman sabda Nabi SAW setiap bid'ah itu sesat, karena arti bid'ah menurut syar'i adalah tambahan atau pengurangan dalam agama tanpa izin syariat, baik berupa perkataan dan perbuatan, terang-terangan atau isyarat. Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat adalah bid'ah. Sesungguhnya setiap amalan yang tidak ada dasarnya dalam syariat adalah bid'ah, yang sesat, meskipun dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemilik keutamaan atau orang yang terkenal dengan panggilan syekh, karena perbuatan ulama, perhatikan ya, karena perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujjah selama tidak sesuai dengan syariat. Saya ulangi lagi, bahwa perbuatan ulama dan ahli ibadah bukan hujjah selama tidak sesuai dengan syariat. Telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.